Halo semuanya, kembali di Pintu Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Pintu Hikmah. Ardi hanyalah seorang pria sederhana yang menggantungkan hidupnya sebagai penjaga gudang pendingin ekstrim, tempat di mana suhu dingin menusuk hingga ke tulang setiap harinya. Di mata Felicia, sang direktur logistik yang ambisius dan berdarah dingin, Ardi tak lebih dari sekadar inventaris bernyawa yang statusnya jauh di bawah alas sepatunya yang mahal. Namun, takdir memutar balik keadaan ketika sebuah krisis besar melanda, mengancam ribuan nyawa rakyat Indonesia karena kerusakan sistem pendingin vaksin nasional di bawah kendali Felicia. Di tengah keputusasaan dan ancaman kebangkrutan harga diri, Felicia melontarkan tantangan yang sangat kejam, tanpa menyadari bahwa tantangan itu akan menjadi awal dari sebuah pengorbanan yang tak akan pernah bisa ia bayar seumur hidupnya. Kini, ruang hampa yang membeku itu menjadi saksi bisu antara keangkuhan seorang penguasa dan ketulusan seorang penjaga yang rela mempertaruhkan nyawa demi sebuah janji yang mustahil. Udara dingin yang keluar dari celah pintu gudang logistik itu tampak seperti kabut putih yang menyelimuti langkah kaki Ardi pagi ini. Sebagai penjaga gudang pendingin ekstrim, Ardi sudah terbiasa dengan suhu yang menusuk tulang, meskipun jaket kerjanya sudah mulai menipis di bagian siku. Di sudut ruangan yang luas dan megah, Felicia berdiri dengan anggun mengenakan blazer putih bersih yang memancarkan aura kekuasaan serta kedinginan yang melebihi suhu ruangan itu sendiri. Seluruh karyawan berdiri terpaku saat Felicia berjalan mendekat ke arah Ardi dengan tatapan mata yang tajam seperti sembilu yang siap mengiris harga diri siapapun. Ardi hanya bisa menunduk dalam, mencoba merapikan sarung tangan karetnya yang sedikit robek sambil mengatur napas yang berubah menjadi uap putih di depan wajahnya yang pucat. Keheningan yang mencekam itu tiba-tiba pecah ketika Felicia menjatuhkan sebuah berkas laporan tepat di bawah kaki Ardi yang mengenakan sepatu bot karet kusam. Ardi segera berlutut untuk mengambil kertas-kertas yang berserakan, namun ujung sepatu hak tinggi milik Felicia dengan sengaja menginjak jari-jari tangan Ardi yang kasar. Hanya karena satu kesalahan kecil pada pintu masuk, seluruh jadwal pengiriman pagi ini menjadi berantakan. Kau tahu betapa mahalnya waktu bagi perusahaan ini. Suara Felicia melengking tinggi, memecah kesunyian gudang dan membuat seluruh staf yang melihatnya menahan nafas karena ketakutan. Ardi tidak meringis sedikit pun, meski tekanan sepatu itu terasa sangat menyakitkan pada tulang jarinya yang mulai membeku karena suhu udara yang ekstrim. Maafkan saya, Ibu Felicia. Sensor pintu itu memang sempat mengalami pembekuan teknis sehingga membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk terbuka secara otomatis pagi tadi. Ucap Ardi dengan nada suara yang rendah, sangat tenang namun bergetar karena rasa sakit yang ia tahan. Felicia tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan penghinaan yang begitu dalam bagi siapapun yang mendengar suaranya yang melengking itu. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Ardi, menatap wajah pria itu dengan sorot mata yang penuh dengan rasa jijik, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di lantai marmernya. Jangan pernah berani memberikan alasan teknis kepadaku, karena tugasmu di sini hanyalah memastikan pintu itu terbuka dan tertutup dengan benar tanpa ada kesalahan satu detik pun. Felicia melipat tangannya di depan dada, menunjukkan jam tangan emasnya yang berkilau di bawah lampu neon gudang yang redup dan berwarna kebiruan. Ardi tetap terdiam di posisi berlututnya, tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap sang direktur yang memiliki kasta sosial jauh di atas kehidupannya yang serba kekurangan. Para pekerja lain hanya bisa menatap Ardi dengan rasa iba, namun tak satu pun dari mereka yang berani bersuara untuk membela pria yang paling rajin di gudang itu. Felicia kembali melangkah mundur, sengaja menggeser sepatunya di atas punggung tangan Ardi seolah ingin menghapus jejak keberadaan pria itu dari hadapannya yang sangat sempurna. Ingatlah posisimu di sini, Ardi. Kau itu bukan teknisi hebat atau manajer yang penting. Kau hanyalah penjaga pintu beku yang bisa kuganti kapan saja. Kata-kata itu keluar begitu tajam dari bibir merah Felicia, menciptakan luka yang jauh lebih perih daripada sekadar kedinginan yang menusuk sampai ke sumsum tulang belakang Ardi. Ardi menghela napas panjang, mencoba menelan pahitnya hinaan itu sambil perlahan bangkit berdiri setelah Felicia mengangkat kakinya dari tangan pria yang malang itu. Saya mengerti, Ibu Felicia.
Saya akan berusaha lebih keras lagi untuk memastikan tidak ada keterlambatan lagi di masa depan yang akan merugikan perusahaan ini. Jawab Ardi dengan keteguhan hati yang luar biasa, meskipun harga dirinya baru saja diinjak-injak di hadapan banyak orang yang mengenalnya. Felicia hanya mendengus meremehkan, seolah permintaan maaf Ardi tidak memiliki nilai apapun di telinganya yang hanya terbiasa mendengar angka keuntungan dan kesuksesan saja. Ia membalikkan badan dengan gerakan yang sangat angkuh, membiarkan rambut hitam panjangnya yang lurus mengayun dengan elegan saat ia berjalan meninggalkan area gudang yang lembab. Langkah kaki Felicia yang menjauh terdengar bergema di seluruh ruangan, menciptakan ritme yang seolah menegaskan bahwa ia adalah penguasa mutlak di atas wilayah yang membeku ini. Ardi masih berdiri mematung di tempatnya, menatap telapak tangannya yang memerah dan sedikit membiru akibat tekanan sepatu hak tinggi sang direktur yang sangat kejam itu. Beberapa rekan kerjanya mendekat dengan ragu, hendak menawarkan bantuan atau sekadar kata penghiburan. Namun Ardi hanya memberikan senyum tipis yang penuh dengan ketabahan luar biasa. Ia tahu bahwa dalam dunia yang dikuasai oleh materi dan jabatan, suara dari seseorang yang bekerja di balik pintu besi yang membeku seringkali tidak pernah didengarkan. Ardi segera memungut sisa laporan yang masih tertinggal di lantai, membersihkannya dari debu tipis dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah benda itu adalah barang berharga. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar tentang mencari uang, melainkan tentang menjaga tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, meskipun ia harus menerima hinaan setiap hari. Matahari mulai terbenam di luar sana, namun di dalam gudang pendingin ini, waktu seolah berhenti dalam keheningan yang menyesakkan dada bagi siapapun yang terjebak di dalamnya. Felicia masuk ke dalam mobil mewahnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah gudang, seolah tempat itu hanyalah sebuah kotak mesin yang tidak memiliki sisi kemanusiaan sama sekali. Sementara itu, Ardi kembali ke pos penjagaannya yang kecil, menggosok-gosokkan kedua tangannya untuk mencari sedikit kehangatan di tengah hawa dingin yang mulai meningkat drastis saat malam tiba. Ia melihat ke arah deretan lemari pendingin raksasa yang berisi ribuan stok barang berharga, menyadari bahwa hidupnya memang telah terikat dengan kebekuan yang dingin ini. Tak ada yang tahu bahwa di balik sikap diamnya, Ardi menyimpan kekuatan mental yang jauh lebih besar daripada tembok beton yang mengelilingi seluruh area logistik yang luas tersebut. Malam itu, suhu di dalam gudang mulai menurun lebih cepat dari biasanya, karena ada sedikit keanehan pada suara mesin kompresor utama di ujung lorong. Suara dentuman pelan dari ruang mesin mulai terdengar. Namun Ardi hanya menganggapnya sebagai reaksi alami dari logam yang mengerut karena suhu yang sangat ekstrim di malam hari. Ia memeriksa panel instrumen dengan teliti, memastikan semua indikator masih berada di zona hijau. Meskipun hatinya masih terasa sakit, akibat kata-kata Felicia yang menghina tadi. Ardi teringat bagaimana Felicia menatapnya seolah ia adalah makhluk yang tidak memiliki perasaan. Hanya karena profesinya yang dianggap sangat rendah dalam tangga sosial yang tidak adil. Namun Ardi tidak menyimpan dendam. Karena ia percaya bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam menjaga roda kehidupan agar tetap berputar sebagaimana mestinya dalam dunia ini. Ia kembali membetulkan posisi duduknya di kursi kayu yang keras, bersiap untuk menjaga kebekuan itu sepanjang malam, tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang nasib yang menimpanya. Namun di balik keheningan malam yang sunyi, sebuah ancaman besar mulai mengintai dari dalam instalasi kabel tua yang tersembunyi di balik dinding-dinding es yang tebal. Percikan api kecil muncul di dalam panel listrik utama. Sebuah kejadian yang seharusnya tidak mungkin terjadi di tempat dengan standar keamanan setinggi gudang logistik milik Felicia ini. Ardi belum menyadari hal itu, karena ia sedang fokus mencatat log aktivitas harian pada buku usangnya yang sudah mulai menguning karena kelembapan yang sangat tinggi. Di ruangan kantor yang nyaman dan hangat, Felicia sedang merayakan keberhasilan kontrak barunya tanpa menyadari bahwa sistem pertahanan utama gudangnya mulai mengalami kegagalan fungsi yang sangat fatal. Kegelapan perlahan mulai menyelimuti sudut-sudut gudang saat lampu indikator darurat mulai berkedip dengan warna merah yang sangat mencekam, memberikan tanda awal dari sebuah bencana. Ardi tersentak saat melihat perubahan warna lampu itu,
segera bangkit berdiri dengan detak jantung yang berdegup kincang karena ia tahu apa arti dari sinyal tersebut. Apakah Ardi akan sanggup menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya ketika keangkuhan Felicia bertemu dengan kenyataan pahit yang mematikan di tengah kebekuan yang sunyi? Bunyi alarm peringatan mulai melengking membelah kesunyian malam, menciptakan resonansi yang menggetarkan dinding-dinding baja gudang yang membeku tersebut dengan sangat hebatnya. Ardi segera berlari menuju ruang panel utama, namun langkahnya terhenti saat melihat kepulan asap hitam mulai keluar dari sela-sela ventilasi kompresor yang sangat vital. Di saat yang bersamaan, Felicia yang baru saja tiba untuk pengecekan mendadak karena laporan sistem pusat, berteriak panik saat melihat lampu-lampu di seluruh area mulai berkedip tidak stabil. Ia menatap Ardi dengan tatapan menyalahkan, seolah kehadiran pria itu di sana adalah penyebab dari kegagalan teknis yang sedang terjadi secara beruntun ini. Ardi mencoba menjelaskan situasi darurat yang terjadi, namun Felicia justru membentaknya dengan kata-kata kasar yang membuat suasana di dalam gudang semakin terasa mencekam dan penuh tekanan. "Sudah kubilang, kau tidak berguna. Menjaga pintu saja tidak becus, apalagi mengurus mesin yang harganya miliaran rupiah ini," teriak Felicia dengan wajah yang memerah karena amarah yang meledak-ledak. Para staf keamanan lainnya hanya berdiri mematung di kejauhan, tidak berani mendekat karena takut akan menjadi sasaran kemarahan sang direktur logistik yang sedang lepas kendali tersebut. Suhu di dalam layar monitor digital mulai menunjukkan kenaikan angka yang sangat mengkhawatirkan. Dari minus 20 derajat, naik perlahan menuju titik kritis yang mematikan. Felicia mondar-mandir dengan gelisah, berkali-kali mencoba menghubungi teknisi ahli, namun tidak ada satupun panggilan teleponnya yang mendapatkan jawaban karena badai besar sedang memutus jalur komunikasi. Ia menyadari bahwa di dalam gudang itu tersimpan ribuan dosis vaksin nasional yang baru saja tiba dan harus dijaga suhunya agar tidak rusak menjadi limbah medis yang tidak berguna. Tekanan dari kantor pusat mulai masuk ke ponselnya, memberikan ancaman bahwa karir Felicia akan berakhir jika distribusi vaksin ini gagal total hanya karena masalah teknis gudang. "Cepat, panggil siapa saja yang bisa memperbaiki ini. Jangan hanya berdiri seperti patung es yang dungu di depanku," perintah Felicia kepada Ardi dengan nada yang penuh dengan penghinaan yang sangat mendalam. Ardi hanya bisa terdiam sambil terus berusaha menstabilkan tekanan gas manual pada pipa-pipa yang mulai terasa panas, meskipun dikelilingi oleh lapisan es yang tebal. Situasi semakin memburuk ketika sistem pendingin cadangan gagal berfungsi secara otomatis karena adanya korsleting pada jalur kabel bawah tanah yang sudah termakan usia dan kelembapan. Para pekerja lain yang mencoba membantu justru semakin mempersulit keadaan, karena mereka tidak memahami alur instalasi manual yang selama ini hanya dipahami oleh Ardi seorang diri. Felicia terus memberikan tekanan mental dengan menghitung kerugian finansial yang harus ditanggung perusahaan di depan wajah Ardi yang sudah dipenuhi oleh tetesan keringat dingin. Ia bahkan menuduh Ardi melakukan sabotase, karena merasa sakit hati atas hinaan yang ia berikan pada sore hari tadi di depan para staf lainnya. Ardi hanya menatap Felicia dengan tatapan yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat Felicia merasa semakin kesal dan tidak dihargai sebagai pimpinan tertinggi di sana. "Saya tidak pernah memiliki niat buruk terhadap perusahaan ini, Ibu. Saya hanya mencoba melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang," ucap Ardi dengan suara yang tetap rendah dan sangat terkendali. Masyarakat di luar mulai mendengar kabar tentang potensi kerusakan vaksin ini melalui media sosial, sehingga massa mulai berkumpul di depan gerbang gudang untuk menuntut kepastian dan transparansi. Tekanan dari pihak luar membuat Felicia semakin kehilangan akal sehatnya. Ia mulai menyalahkan lingkungan kerja yang dianggapnya tidak kompeten dalam menjaga aset negara yang sangat penting. Para ajudan Felicia mulai melakukan intimidasi kepada para pekerja gudang, memaksa mereka untuk menandatangani surat pernyataan bahwa kesalahan ini murni karena kelalaian staf lapangan, termasuk Ardi di dalamnya. Ardi melihat bagaimana rekan-rekannya dipaksa menjadi kambing hitam atas kegagalan manajemen yang selama ini diabaikan oleh Felicia demi mengejar keuntungan pribadi semata. Rasa frustrasi mulai menyelimuti hati Ardi. Namun ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka ribuan orang di luar sana tidak akan mendapatkan hak kesehatan mereka. Ia tetap berdiri di depan panel kontrol, menahan hawa panas yang keluar dari mesin yang mulai mengalami overheating di tengah ruangan yang seharusnya sangat dingin tersebut. Beberapa menit berlalu, dan kondisi di dalam gudang semakin terasa seperti neraka yang beku bagi siapapun yang memiliki nurani di dalam dadanya masing-masing.
Felicia mendapatkan panggilan langsung dari Kementerian Kesehatan yang menuntut laporan pertanggungjawaban dalam waktu singkat. Membuat kakinya terasa lemas dan tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan. Ia melihat ke sekeliling, namun semua orang yang biasanya menjilat dan memujinya kini mulai menjauh karena tidak ingin ikut terseret ke dalam lubang kehancuran karirnya. Hanya Ardi yang masih bertahan di sana, di tengah kepulan asap dan suara bising mesin yang hampir meledak. Terus berusaha melakukan kalibrasi manual pada katup tekanan udara. Felicia merasa sangat terhina, karena pada akhirnya, hanya orang yang paling ia rendahkanlah yang masih menunjukkan loyalitas di saat semua orang meninggalkannya sendirian. "Kenapa kau masih di sini, Ardi? Bukankah kau sudah kuhina habis-habisan di depan semua orang tadi siang?" Tanya Felicia dengan suara yang sedikit bergetar dan penuh dengan keheranan yang mendalam. Ardi tidak menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata, melainkan hanya dengan sebuah tindakan nyata, yaitu terus memutar katup pengaman yang sudah sangat panas hingga kulit tangannya mulai melepuh merah. Ia tahu bahwa setiap detik sangat berharga, dan setiap kenaikan 1 derajat suhu berarti hilangnya potensi kesembuhan bagi ratusan anak-anak yang menantikan vaksin tersebut di pelosok negeri. Felicia terdiam melihat tangan Ardi yang mulai terluka. Ada sedikit rasa bersalah yang melintas di matanya, namun egonya yang setinggi langit segera menepis perasaan manusiawi itu. Ia kembali teringat akan posisinya sebagai direktur yang tidak boleh terlihat lemah di depan bawahan yang ia anggap sebagai rakyat jelata tak berpendidikan. Namun kenyataan pahit mulai menampar wajahnya saat alarm suhu kritis berbunyi kembali, menandakan bahwa waktu yang mereka miliki untuk menyelamatkan vaksin sudah hampir habis total. Keadaan menjadi sangat kacau saat lampu utama benar-benar padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu darurat berwarna merah yang sangat suram. Suara gemuruh dari arah kompresor utama menandakan adanya penyumbatan es pada pipa pembuangan yang terletak di bagian paling dalam ruang pendingin inti yang sangat berbahaya. Felicia berteriak histeris saat melihat grafik suhu di ponselnya sudah menyentuh angka 0 derajat. Yang berarti vaksin-vaksin sensitif itu mulai mengalami degradasi kualitas secara permanen. Ia jatuh terduduk di lantai gudang yang dingin. Menangis sesedu-sedu meratapi nasib karirnya yang ia bangun dengan penuh ambisi selama bertahun-tahun di perusahaan logistik ini. Tak ada lagi kata-kata hinaan yang keluar dari mulutnya. Yang ada hanyalah isak tangis keputusasaan dari seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa kekuasaannya tidak berdaya melawan alam. Ardi menatap bayangan Felicia di bawah lampu merah yang berkedip. Merasa iba melihat kehancuran mental wanita yang tadi siang begitu angkuh di hadapan semua orang. Ia tahu ada satu cara terakhir untuk menyelamatkan segalanya. Namun cara itu memerlukan pengorbanan yang mungkin akan merenggut kesehatan dan masa depan fisiknya sendiri. Tanpa memperdulikan keselamatannya, Ardi mulai menyiapkan diri untuk masuk ke dalam ruang inti melalui celah sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu orang dengan tubuh yang lincah. Ia mengambil sebuah senter kecil dan kunci Inggris besar, bersiap untuk menghadapi suhu ekstrim yang bisa membekukan darah manusia hanya dalam hitungan menit saja tanpa perlengkapan khusus. Felicia mengangkat wajahnya, menatap punggung Ardi yang mulai melangkah menuju pintu baja ruang inti dengan perasaan yang campur aduk, antara harapan dan ketidakpercayaan yang sangat besar. Ia ingin melarang, namun ketakutannya akan kegagalan jauh lebih besar daripada rasa pedulinya terhadap nyawa seorang penjaga gudang yang ia anggap rendah tersebut. Ardi menoleh sejenak, memberikan tatapan terakhir yang sangat dingin, namun penuh ketulusan, seolah ia sudah menerima takdir apapun yang akan menimpanya di dalam sana nanti. Apakah langkah nekat Ardi ini akan menjadi penyelamat bagi Felicia, atau justru menjadi awal dari tragedi berdarah di dalam ruang beku yang mematikan itu? Pintu baja ruang pendingin inti itu tertutup dengan dentuman berat, menyisakan Felicia yang terduduk lemas di luar dengan napas yang memburu dan telapak tangan yang gemetar hebat. Di dalam sana, Ardi langsung disambut oleh serangan udara beku yang luar biasa, seolah ribuan jarum tak kasat mata menusuk langsung ke dalam pori-pori kulitnya yang hanya dilapisi baju kerja standar. Felicia menatap monitor pemantau yang masih berfungsi samar, melihat grafik suhu yang terus merangkak naik menuju angka yang akan menghancurkan seluruh hidup dan reputasi profesionalnya dalam sekejap mata. Ponselnya terus bergetar tanpa henti di atas lantai beton, menampilkan nama-nama pejabat tinggi dan dewan komisaris yang menuntut jawaban atas kegagalan sistem yang mulai tercium oleh publik luas. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya,
dikelilingi oleh tumpukan kotak vaksin senilai miliaran rupiah yang kini nasibnya bergantung sepenuhnya pada seorang pria yang baru saja ia injak harga dirinya. Ketakutan akan penjara dan kebangkrutan mulai menghantui pikirannya, meruntuhkan seluruh tembok keangkuhan yang selama ini ia bangun dengan sangat kokoh di atas penderitaan orang lain. Felicia memeluk lututnya sendiri, menyadari bahwa di saat kritis seperti ini, semua relasi elit dan kekayaannya tidak mampu memberikan solusi nyata untuk menyelamatkan keadaan. Melalui kaca kecil di pintu besi, Felicia dapat melihat bayangan Ardi yang mulai bergerak lambat di dalam ruangan yang dipenuhi oleh kabut putih tebal, hasil dari kondensasi udara yang ekstrim. Ardi mulai batuk-batuk hebat, namun ia terus merangkak menuju pipa kompresor utama yang tersumbat oleh bongkahan es kristal yang membeku di bagian katup pembuangan gas pendingin. Felicia teringat bagaimana ia sering memotong gaji Ardi hanya karena masalah sepele. Dan kini ia merasa sangat malu karena justru pria itulah yang menjadi satu-satunya harapan di tengah kegelapan ini. Semua staf ahli yang biasanya ia banggakan kini memberikan 1000 alasan untuk tidak datang, meninggalkan Felicia dalam kubangan masalah yang ia ciptakan sendiri karena kelalaian perawatan fasilitas. Ia melihat Ardi mencoba memukul katup baja itu dengan tangan yang mulai membiru. Sebuah pemandangan yang membuat hati kecil Felicia mulai terusik oleh rasa kemanusiaan yang sudah lama ia lupakan. Keheningan di luar ruang inti terasa sangat mencekam. Hanya diinterupsi oleh suara alarm suhu yang semakin melengking tinggi, seolah-olah sedang menghitung mundur waktu kehancuran karirnya. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari dalam ruang inti, membuat Felicia menjerit histeris dan berlari mendekati pintu baja sambil memukul-mukul permukaannya yang sangat dingin dan membeku. Ia melihat Ardi terhempas ke lantai, namun pria itu segera berusaha bangkit kembali, meskipun gerakannya terlihat sangat berat dan dipenuhi oleh rasa sakit yang sangat luar biasa. Felicia baru menyadari bahwa Ardi tidak mengenakan jaket termal khusus, karena semua peralatan keselamatan sedang terkunci di gudang logistik yang aksesnya terputus akibat mati listrik total. Rasa bersalah mulai mengalir di dalam nadi Felicia seperti racun yang menyakitkan, menyadari betapa jahatnya ia telah membiarkan pria itu masuk ke dalam ruang maut tanpa perlindungan apapun. Ia mencoba menarik tuas pintu untuk mengeluarkan Ardi, namun sistem penguncian magnetik telah mati total dan mengunci Ardi di dalam ruang dengan suhu minus derajat yang mematikan. Felicia menangis histeris, menyadari bahwa ia baru saja mengirimkan seseorang menuju kematian hanya demi menyelamatkan tumpukan vaksin dan nama baiknya yang egois itu. Di luar gudang, cahaya lampu dari mobil-mobil media dan otoritas kesehatan mulai terlihat, memberikan tekanan tambahan yang membuat Felicia merasa seolah dunia sedang runtuh tepat di atas kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada dunia bahwa ada seorang pekerja yang terjebak di dalam ruang pendingin utama, sementara ia hanya bisa menonton dari balik kaca pintu. Felicia merasa sangat muak dengan dirinya sendiri, melihat bagaimana egonya selama ini telah membutakan matanya dari dedikasi tulus yang dimiliki oleh orang-orang kecil seperti Ardi. Ia terus memanggil nama Ardi melalui interkom yang sudah mulai rusak, memohon agar pria itu tetap terjaga dan tidak menyerah pada rasa dingin yang mulai membekukan aliran darahnya. Ardi hanya memberikan isyarat jempol yang lemah dari balik kabut, tetap fokus pada pekerjaannya meskipun bibirnya sudah mulai memucat dan tubuhnya gemetar karena hipotermia tingkat lanjut. Felicia bersumpah dalam hati, jika mereka berdua bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup, ia akan mengubah semua sikap buruknya yang selama ini telah menyakiti banyak orang. Waktu seolah merayap dengan sangat lambat, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 tahun bagi Felicia yang sedang dirundung oleh kecemasan yang luar biasa hebatnya. Ia melihat ke arah deretan vaksin di dalam sana, menyadari bahwa tanpa pengorbanan Ardi, ribuan dosis obat itu sudah lama menjadi sampah yang tidak berguna bagi masyarakat banyak. Felicia mulai merasa mual karena stres yang memuncak, menyadari bahwa kegagalan ini akan mencoreng nama baik keluarganya yang selama ini dikenal sebagai penguasa industri logistik yang sangat sukses. Namun di balik semua kekhawatiran finansial itu, wajah Ardi yang sedang menderita di dalam ruang beku terus membayang-bayangi setiap hela napas yang Felicia ambil dengan penuh beban. Ia merasa sangat kecil dibandingkan dengan keberanian Ardi, seorang penjaga pintu yang ia remehkan
namun kini memiliki jiwa yang jauh lebih besar daripada seorang direktur utama sekalipun. Felicia terus memandangi monitor suhu, berharap ada keajaiban yang bisa menurunkan angka merah yang masih bertengger di titik kritis yang sangat berbahaya bagi kestabilan vaksin. Harapan Felicia hampir sirna ketika ia melihat Ardi terjatuh untuk kedua kalinya dan tidak segera bangkit. Seolah-olah kesadarannya mulai direnggut oleh rasa dingin yang sangat menusuk hingga ke jantung. Felicia berteriak memanggil nama Ardi berkali-kali. Suaranya parau karena tangis yang tak kunjung berhenti, meratapi kebodohan dan kesombongan yang telah ia lakukan selama ini di gudang tersebut. Ia mencoba mencari alat apapun di sekitarnya untuk menjebol pintu baja itu. Namun semua benda di sekelilingnya terasa tidak berarti melawan kokohnya konstruksi ruang pendingin inti tersebut. Di tengah keputusasaannya, Felicia melihat gerakan kecil dari tangan Ardi yang merayap menuju sebuah kunci Inggris yang terjatuh di dekat kakinya yang sudah mulai membeku kaku. Felicia menahan napas, berdoa kepada Tuhan agar memberikan kekuatan terakhir bagi Ardi untuk menyelesaikan tugas mustahil yang ia emban di atas pundaknya yang kurus itu. Ia merasa seolah-olah sedang menyaksikan sebuah tragedi yang ia tulis sendiri skenarionya, di mana ia adalah penjahatnya dan Ardi adalah pahlawan yang dikorbankan secara tidak adil. Kegelapan di dalam gudang semakin terasa menyesakkan, seiring dengan suara sirine polisi yang mulai terdengar di area parkir, menandakan bahwa waktu bagi Felicia untuk bersembunyi sudah benar-benar habis total. Ia harus segera mengambil keputusan besar sebelum otoritas masuk dan melihat kekacauan yang terjadi. Namun pikirannya hanya tertuju pada keselamatan Ardi yang semakin memprihatinkan di dalam sana. Felicia mendekatkan wajahnya ke kaca pintu, menatap mata Ardi yang tampak mulai meredup, sebuah pemandangan yang akan menghantui mimpi-mimpinya selama sisa hidupnya yang penuh dengan kemewahan palsu. Ia menyadari bahwa kekuasaannya sebagai direktur tidak memiliki arti apapun jika ia tidak bisa menyelamatkan nyawa seorang manusia yang sedang sekarat di depan matanya sendiri. Rasa putus asa yang begitu dalam membuat Felicia mulai kehilangan pegangan pada realita. Ia terus bergumam meminta maaf, meskipun ia tahu Ardi tidak mungkin bisa mendengar suaranya dari balik baja. Dunia luar sudah mulai mendobrak pintu gudang. Namun Felicia tetap setia berdiri di depan ruang pendingin inti, menanti kepastian dari sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Tiba-tiba, suara desisan gas pendingin yang kembali mengalir terdengar dari balik dinding, dan angka pada monitor suhu mulai turun dengan sangat cepat menuju zona aman yang diinginkan. Felicia tertegun melihat keajaiban itu terjadi. Ia melihat Ardi berhasil memutar katup terakhir sebelum akhirnya tubuh pria itu ambruk sepenuhnya di atas lantai es yang sangat dingin. Air mata Felicia tumpah lebih deras, bukan karena vaksinnya telah selamat, melainkan karena ia melihat pahlawannya telah jatuh dalam keadaan yang sangat memilukan dan tak berdaya. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan taruhan finansialnya, namun ia sadar bahwa ia mungkin telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang atau jabatan tinggi. Felicia berdiri tegak saat pintu gudang utama didobrak oleh petugas medis dan keamanan, bersiap menghadapi konsekuensi atas apa yang telah terjadi di dalam ruangan beku tersebut. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di udara yang dingin. Apakah Ardi masih memiliki cukup waktu untuk kembali dari ambang kematian yang telah ia pilih demi sebuah tanggung jawab? Petugas medis dan teknisi ahli akhirnya berhasil menjebol pintu baja ruang inti dengan peralatan hidrolik, membuat uap dingin menyembur keluar seperti badai salju yang membutakan mata sejenak. Felicia segera merangsek masuk tanpa mempedulikan keselamatannya, menemukan tubuh Ardi yang sudah kaku bersandar pada pipa kompresor yang kini kembali menderu dengan normal. Kulit Ardi yang biasanya kecoklatan kini berubah menjadi pucat kebiruan, dengan lapisan bunga es tipis yang menyelimuti bulu mata dan ujung rambutnya yang mulai membeku kaku. Felicia mencoba menyentuh pipi Ardi yang terasa seperti bongkahan es, namun ia segera ditarik mundur oleh petugas medis agar mereka bisa melakukan tindakan resusitasi darurat secepatnya. Di tengah kekacauan itu, Ardi secara ajaib membuka matanya sedikit, menatap Felicia dengan pandangan yang sangat kabur dan penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Bukannya meminta pertolongan untuk nyawanya sendiri, tangan Ardi yang gemetar hebat justru menunjuk ke arah indikator suhu di panel dinding yang menunjukkan angka -20 derajat. Felicia jatuh berlutut di samping tandu Ardi,
merasakan sebuah hantaman emosional yang jauh lebih dahsyat daripada semua kerugian materi yang sempat ia takuti sebelumnya malam ini. Ardi terbatuk, mengeluarkan bercak darah merah yang membeku hampir seketika di atas lantai semen yang dingin, menandakan adanya kerusakan pada organ paru-parunya akibat udara ekstrim. Felicia menangis terseduh-seduh, memegang tangan Ardi yang melepuh karena luka bakar dingin akibat memegang katup baja tanpa pelindung apapun selama berjam-jam lamanya. Namun di tengah suasana yang penuh haru itu, seorang manajer senior mendekat dan membisikkan bahwa, meskipun vaksin selamat, perusahaan tetap akan menuntut Ardi atas kerusakan properti. Mendengar itu, ego Felicia yang belum sepenuhnya runtuh kembali bereaksi, sebagai bentuk pertahanan diri terhadap tekanan Dewan Komisaris yang terus menuntut hasil kerja yang sempurna. Ia berdiri tegak, menghapus air matanya dengan kasar, dan kembali memasang topeng kedinginan yang selama ini menjadi ciri khasnya sebagai direktur yang sangat otoriter. Jangan merasa menjadi pahlawan hanya karena kau melakukan tugas yang memang sudah seharusnya kau lakukan di gudang pendingin ini, Ardi. Ucap Felicia dengan suara yang dipaksakan terdengar tajam meskipun getar ketakutan masih tersisa di sana. Ardi hanya tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan, namun tetap menunjukkan martabatnya sebagai seorang pria yang telah menepati janji setianya. Kesehatan Ardi menurun drastis dalam hitungan menit, namun ia menolak untuk segera dibawa ke rumah sakit sebelum ia memastikan bahwa seluruh dosis vaksin telah aman diangkut. Felicia yang merasa harga dirinya terusik oleh dedikasi Ardi yang tidak masuk akal itu, tiba-tiba tertawa dengan nada yang sangat sinis dan memuakkan di depan semua orang. Ia merasa perlu menegaskan kembali jarak kasta antara dirinya dan penjaga gudang itu, agar ia tidak terlihat lemah di mata bawahannya yang lain. Kau pikir dengan melakukan aksi nekat ini, kau bisa mendapatkan simpati dariku, atau bahkan kenaikan jabatan yang sangat kau impikan itu? Sindir Felicia sambil melipat tangannya di depan dada, menatap Ardi yang kini sedang dipasangi masker oksigen oleh petugas medis yang sedang bertugas. Suasana di dalam gudang kembali memanas, bukan karena mesin, melainkan karena ketegangan moral yang luar biasa antara sang penguasa dan sang pelindung yang sedang sekarat. Ardi mencoba melepaskan masker oksigennya sejenak, menatap langsung ke dalam mata Felicia dengan keteguhan hati yang membuat nyali sang direktur seolah-olah menciut seketika. Dalam keadaan yang sangat kritis dan napas yang terputus-putus, Ardi berkata bahwa ia melakukan ini bukan demi uang, melainkan demi kehormatan profesinya yang selama ini direndahkan. Felicia yang merasa terpojok oleh kebenaran kata-kata Ardi justru melontarkan tantangan yang sangat kejam dan tidak manusiawi di hadapan para saksi mata yang sedang terpaku. Ia ingin membuktikan bahwa kesetiaan Ardi hanyalah sebuah akting untuk mendekatinya yang memiliki harta dan jabatan yang jauh lebih tinggi daripada pria malang itu. Kalau tangan kasarmu bisa menyelamatkan vaksin ini, aku akan menikahimu, meski aku yakin kamu tak sanggup. Teriak Felicia dengan nada menghina yang bergema di seluruh sudut gudang yang luas itu. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Tak ada satupun orang yang berani bernapas saat mendengar tantangan ekstrim yang keluar dari mulut sang direktur tersebut. Felicia yakin bahwa Ardi tidak akan selamat dari malam ini, sehingga ia merasa aman memberikan janji palsu yang hanya bertujuan untuk mempermalukan Ardi lebih jauh lagi. Tantangan itu bukan sebuah tawaran cinta, melainkan sebuah ejekan terakhir yang ia lemparkan kepada pria yang sudah memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatannya. Ardi menatap Felicia dengan tatapan yang belum pernah Felicia lihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang sangat dalam, dingin, sekaligus penuh dengan pengampunan yang sangat menyakitkan bagi nurani. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Ardi mengangguk perlahan, menandakan bahwa ia menerima tantangan yang mustahil dan penuh dengan penghinaan dari wanita yang sangat dicintainya secara diam-diam. Saya terima tantangannya, Ibu Felicia. Biarkan Tuhan yang menjadi saksi atas janji yang baru saja Anda ucapkan dengan sangat sombong itu. Jawab Ardi dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki bobot yang mampu meruntuhkan langit-langit gudang tersebut. Felicia tertegun. Ia tidak menyangka bahwa Ardi masih memiliki keberanian untuk menjawab di saat tubuhnya sudah berada di ambang batas kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Rasa cemas mulai merayap di hati Felicia, menyadari bahwa jika Ardi benar-benar selamat, ia harus menghadapi konsekuensi dari kata-katanya sendiri yang sangat ceroboh.
Ia memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap mata Ardi yang kini mulai menutup kembali karena kelelahan fisik yang sangat luar biasa setelah perjuangan yang panjang. Para petugas medis segera melarikan Ardi ke dalam ambulans dengan pengawalan ketat. Sementara Felicia hanya berdiri terpaku di depan pintu gudang yang kini sudah kembali tertutup rapat. Ia melihat jejak darah beku Ardi di lantai, sebuah tanda nyata dari pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih oleh seseorang yang selama ini ia sebut sampah. Tekanan dari media di luar semakin menggila, namun Felicia tidak lagi memperdulikan reputasinya karena pikirannya kini dipenuhi oleh wajah Ardi dan kalimat tantangan yang baru saja ia ucapkan. Ia merasa terjebak dalam jaring-jaring kebohongannya sendiri, di mana ia berharap Ardi selamat, namun di sisi lain ia takut akan janji yang harus ia tepati. Felicia masuk ke dalam mobilnya, mengikuti ambulans yang membawa Ardi dengan perasaan yang hancur berkeping-keping di tengah dinginnya malam yang masih menyelimuti kota. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan bagaimana cara membatalkan tantangan itu jika Ardi benar-benar berhasil melewati masa kritisnya di rumah sakit nanti. Keangkuhan yang ia miliki mulai terasa seperti beban berat yang mencekik lehernya sendiri, membuatnya sulit untuk sekadar menarik napas dengan lega. Sesampainya di rumah sakit, Felicia hanya bisa menunggu di ruang tunggu yang dingin, dikelilingi oleh para ajudannya yang terus memberikan laporan tentang keberhasilan distribusi vaksin yang kini dipuji oleh nasional. Ironisnya, semua pujian itu seharusnya menjadi milik Ardi. Namun, dunia hanya akan mengenal Felicia sebagai pahlawan yang berhasil mengatasi krisis logistik terbesar tahun ini. Felicia merasa sangat muak mendengar pujian dari rekan-rekan bisnisnya, karena setiap kata selamat yang ia terima terasa seperti tamparan keras bagi nuraninya yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Ia melihat ke arah pintu ruang operasi, di mana para dokter sedang berjuang keras untuk menyelamatkan fungsi organ tubuh Ardi, yang telah mengalami kerusakan permanen akibat suhu beku. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa membayar hutang nyawa ini kepada Ardi, bahkan jika ia memberikan seluruh harta kekayaannya sekalipun di masa depan. Kegelisahan yang ia rasakan bukan lagi tentang karir, melainkan tentang ketakutan kehilangan satu-satunya manusia yang tulus mencintainya, tanpa melihat status sosial yang ia banggakan. Pagi mulai menyingsing, namun kabar dari ruang operasi belum juga kunjung memberikan titik terang yang bisa menenangkan hati Felicia, yang sedang dirundung oleh rasa bersalah yang mendalam. Dokter keluar dengan wajah yang sangat lelah, memberikan informasi bahwa Ardi telah melewati masa paling kritisnya, namun ia harus kehilangan fungsi beberapa saraf pada tangannya secara permanen. Felicia merasa dunianya runtuh, menyadari bahwa tangan kasar yang menyelamatkan ribuan orang itu kini tidak akan pernah bisa lagi bekerja seperti sedia kala karena perbuatannya. Kalimat tantangannya kembali terngiang di telinga, seolah-olah menjadi hantu yang menuntut janji yang harus segera ditepati di hadapan dunia yang sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Apakah Felicia akan tetap pada egonya dan mengingkari janjinya? Ataukah ia akan menyerahkan hidupnya pada pria yang telah menjadi pahlawan di balik pintu beku tersebut? Ardi melangkah menuju ambang takdirnya, sementara Felicia terjerat dalam penyesalan yang baru saja dimulai, dan akan membayangi setiap langkah hidupnya yang sunyi. Lampu ruang operasi akhirnya padam, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di lorong rumah sakit yang serba putih dan berbau tajam cairan antiseptik. Felicia berdiri dengan tubuh gemetar saat melihat berangkar Ardi didorong keluar. Namun, jantungnya seakan berhenti berdetak melihat seluruh tubuh pria itu tertutup kain putih hingga ke ujung kepala. Dokter yang menangani Ardi hanya menggeleng lemah, menjelaskan bahwa kerusakan organ dalam akibat suhu minus 40 derajat sudah terlalu parah untuk bisa diperbaiki oleh teknologi medis manapun. Felicia jatuh tersungkur di atas lantai marmer yang dingin, meraung histeris sambil memanggil nama Ardi yang kini telah menjadi kaku dan tak lagi bisa memberikan senyuman tabah kepadanya. Ia merobek kain putih itu, melihat wajah Ardi yang tampak begitu damai dalam keabadian, seolah-olah ia telah menemukan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan di dunia yang kejam.
Penyesalan yang luar biasa dahsyat menghantam dada Felicia, menyadari bahwa pahlawan sejati yang selama ini ia injak-injak telah pergi tepat saat ia baru menyadari betapa berharganya pria itu. Ia terus memohon agar Ardi bangun dan menuntut janji pernikahan yang pernah ia ucapkan dengan nada hinaan, namun hanya kesunyian malam yang menjawab isak tangisnya yang memilukan. Dunia luar berpesta merayakan keberhasilan penyelamatan vaksin nasional. Sementara Felicia duduk sendirian di kantornya yang mewah, namun terasa hampa, seperti kuburan yang sunyi. Ia memandangi tangannya yang bersih dan halus, lalu teringat akan tangan kasar Ardi yang melepuh demi menyelamatkan karir dan nyawa ribuan orang yang bahkan tidak mengenal namanya. Felicia menemukan sebuah amplop coklat kusam di laci meja pos penjagaan Ardi, berisi seluruh catatan teknis pemeliharaan gudang yang selama ini Ardi tulis secara manual, agar tidak ada kerusakan yang terjadi. Di lembar terakhir, terdapat sebuah tulisan tangan yang gemetar berbunyi, "Saya akan menjaga pintu beku ini sekuat tenaga, agar Ibu Felicia tidak perlu merasa kedinginan karena kegagalan saya." Kalimat sederhana itu terasa lebih tajam dari sembilu, merobek sisa-sisa keangkuhan yang pernah dimiliki oleh sang direktur logistik yang kini sudah kehilangan seluruh semangat hidupnya. Felicia menyadari bahwa selama ini Ardi mencintainya dengan cara yang paling murni, yaitu dengan menjadi pelindung di balik bayang-bayang, tanpa pernah meminta balasan sedikit pun darinya. Ia memeluk catatan usang itu dengan erat, membiarkan air matanya membasahi kertas yang menjadi saksi bisu pengabdian tanpa batas dari seorang pria yang ia anggap rendah. Seminggu setelah pemakaman, Felicia mengundurkan diri dari jabatannya yang prestisius. Sebuah keputusan yang mengejutkan seluruh dewan direksi dan media nasional yang sedang memujinya. Ia tidak lagi peduli pada kemewahan, karena setiap sudut rumah dan kantornya hanya mengingatkannya pada dosa-dosa besar yang telah ia lakukan terhadap pria yang paling tulus dalam hidupnya. Felicia menjual seluruh aset mewahnya dan menyumbangkan hasilnya untuk membangun sebuah yayasan kesehatan yang diberi nama Ardi's Legacy, sebagai bentuk penebusan dosanya yang tak terhingga. Namun, tidak ada jumlah uang atau kebaikan yang bisa menghapus bayang-bayang Ardi yang sedang sekarat di dalam ruang pendingin inti saat Felicia melontarkan tantangan pernikahan yang kejam itu. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan pusara Ardi, berbicara sendirian seolah pria itu masih bisa mendengar permintaan maafnya yang terlambat puluhan tahun. Angin sore yang dingin seringkali berhembus di area pemakaman, mengingatkan Felicia pada hawa dingin gudang yang kini telah merenggut seluruh kebahagiaan dan masa depan yang seharusnya bisa ia miliki bersama Ardi. Setiap malam, Felicia dihantui oleh mimpi buruk di mana ia berdiri di balik kaca pintu baja, melihat Ardi yang membeku, namun tetap berusaha memutar katup demi menyelamatkan nyawanya. Ia terbangun dalam keadaan bersimbah keringat dingin, menyadari bahwa ia kini terjebak dalam ruang beku emosional yang ia ciptakan sendiri akibat kesombongannya di masa lalu. Tak ada satupun pria dari kalangan elit yang berani mendekatinya lagi, karena aura kesedihan dan penyesalan yang terpancar dari wajah Felicia terasa sangat menjauhkan dan penuh dengan duka. Felicia sering mengenakan jaket kerja lama milik Ardi yang ia temukan di loker gudang, mencari sisa-sisa aroma tubuh pria itu yang kini hanya tinggal kenangan di dalam ingatannya. Ia menyadari bahwa jabatan direktur hanyalah sebuah gelar kosong jika di dalamnya tidak ada empati dan rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia yang bekerja dengan keringat dan darah. Penyesalan itu menjadi api yang membakar batinnya setiap hari, sebuah hukuman yang jauh lebih berat daripada penjara manapun yang bisa diberikan oleh hukum di dunia ini. Gudang pendingin tempat peristiwa tragis itu terjadi kini telah dialihfungsikan menjadi monumen peringatan bagi para pekerja logistik. Namun Felicia tidak pernah sanggup untuk menginjakan kakinya di sana lagi. Baginya, tempat itu adalah saksi bisu di mana ia telah membunuh cinta sejati dengan kata-kata yang lebih tajam daripada belati baja yang paling dingin sekalipun. Ia sering melihat bayangan Ardi di keramaian kota. Namun setiap kali ia mengejarnya, bayangan itu selalu menghilang di balik kabut, meninggalkan Felicia dalam kegelapan yang sunyi. Felicia kini hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim, mencoba merasakan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh Ardi, agar ia bisa merasa lebih dekat dengan pria yang telah pergi itu. Masyarakat yang dulu memujinya kini mulai melupakan namanya.
Namun bagi Felicia, dilupakan oleh dunia adalah harga yang pantas ia bayar atas kesombongannya yang berujung maut. Ia terus membawa cincin pernikahan yang seharusnya ia berikan kepada Ardi di dalam tasnya. Sebuah janji yang kini tidak akan pernah bisa ditepati hingga akhir hayatnya tiba. Suatu sore di bawah rintik hujan yang dingin, Felicia duduk di bangku taman yang sering dilalui Ardi saat pulang kerja, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai gelap. Ia membayangkan seandainya waktu bisa diputar kembali, ia akan memeluk Ardi di depan semua orang dan mengakui bahwa pria itulah yang paling berharga di dalam seluruh hidupnya. Namun, waktu adalah hakim yang paling adil, sekaligus paling kejam, yang tidak pernah memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah menyia-nyiakan ketulusan demi sebuah ego yang semu. Felicia menutup matanya, merasakan tetesan air hujan yang dingin menyentuh kulitnya, membayangkan bahwa itu adalah sentuhan tangan Ardi yang mencoba menghapus air mata di pipinya yang mulai keriput. Hidupnya kini hanyalah sebuah sisa-sisa kehancuran, sebuah monumen hidup dari penyesalan seorang wanita yang baru menghargai berlian setelah ia membuangnya ke dalam jurang yang tak berdasar. Ia tahu bahwa Ardi telah memaafkannya sebelum nafas terakhirnya. Namun Felicia sendiri tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri sampai ia bertemu kembali dengan Ardi di keabadian. Banyak orang yang mencoba menghibur Felicia dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah murni kecelakaan kerja. Namun hati kecil Felicia selalu berteriak bahwa ia adalah pembunuhnya. Ia terus mengumpulkan semua barang peninggalan Ardi, termasuk kunci Inggris karatan yang digunakan Ardi untuk memperbaiki mesin malam itu, menyimpannya di dalam kotak kaca yang sangat indah. Kotak kaca itu kini menjadi satu-satunya harta yang ia miliki, lebih berharga daripada semua perhiasan emas dan berlian yang pernah ia pamerkan di depan para koleganya dulu. Felicia menghabiskan sisa usianya dengan melakukan pelayanan sosial di daerah terpencil, mengantarkan vaksin secara manual ke tempat-tempat yang sulit dijangkau sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Ardi. Di setiap langkah kakinya yang lelah, ia selalu membisikkan nama Ardi, berharap pria itu sedang tersenyum dari atas sana melihat perubahannya yang sangat drastis ini. Namun, kekosongan di hatinya tetap tidak bisa terisi, karena bagian terbesar dari jiwanya telah ikut terkubur bersama raga Ardi di bawah tumpukan tanah yang dingin dan bisu. Kisah tentang sang direktur dan penjaga pintu beku ini akhirnya menjadi legenda urban di kalangan pekerja gudang. Sebuah pengingat bahwa kasta sosial tidak pernah menentukan kemuliaan hati seseorang di hadapan Sang Pencipta. Felicia meninggal dunia dalam kesunyian bertahun-tahun kemudian, dengan tangan yang masih memegang erat foto Ardi yang sudah usang dan robek di bagian sudutnya. Ia pergi tanpa meninggalkan warisan materi, namun ia meninggalkan sebuah pesan tentang betapa mahalnya harga sebuah penyesalan yang datang terlambat dalam kehidupan seorang manusia. Di akhir hayatnya, Felicia hanya ingin diingat bukan sebagai direktur yang sukses, melainkan sebagai seorang wanita yang akhirnya belajar mencintai, meskipun ia harus kehilangan segalanya untuk itu. Apakah di balik pintu keabadian nanti, Ardi akan tetap membukakan pintu untuk Felicia dengan senyuman tabah yang sama seperti saat mereka masih di gudang beku dulu? Keheningan malam terakhir menyelimuti tubuh Felicia, mengakhiri sebuah drama panjang tentang keangkuhan, pengorbanan, dan penyesalan abadi yang tak akan pernah lekang oleh waktu yang terus berputar.